Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanuddin Al-Husni dari perwakilan kelompok 2. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tentang unsur-unsur pendidikan. Baiklah, di dalam unsur-unsur pendidikan terdapat 10 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pengertian pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Yang keempat, definisi kurikulum. Yang kelima, komponen kurikulum. Yang keenam, fungsi kurikulum. Yang ketujuh, interaktif edukatif. Yang ke-8, pengertian isi pendidikan. Yang ke-9, macam-macam isi pendidikan. Yang ke-10, lingkungan pendidikan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi sublimatif dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya dan sejak dini. Dalam pengertian umum, pendidikan adalah proses pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini meliputi pengajaran atau pelatihan dan penelitian. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Jadi, singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki sesuatu pemahaman kritis terhadap suatu dan kemampuan berpikir kreatif. Lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian pendidik dan peserta didik. Pendidik, kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, atau dalam kurung tentang sopan santun, akal, budi, akhlak sebagiannya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. 4. Secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti pendidik, seperti kata teacher artinya pengajar, dan tutor yang berarti guru pribadi. Di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Pendidik dapat pula berarti orang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kematangan aspek rohani dan jasmani anak. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikannya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dari perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan tersebut. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Jadi secara sederhana, peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi dewasa. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya rencana pembelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kure yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas 1 dan mendapatkan ijazah sesuai menyelesaikan studinya masing-masing. Lanjut, yaitu komponen kurikulum. Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen kurikulum. Ada yang menggunakan 5 komponen kurikulum dan ada yang menggunakan hanya 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum, berikut penulis paparkan seperti berikut ini. Sambadiat
mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen media, komponen strategi, komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto yaitu ada 4. Yang pertama objektif, knowledge, school learning experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lainnya tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dan fungsi kurikulum yang lainnya yaitu fungsi keseimbangan. Sekolah pada tingkat atasannya harus mengetahui kurikulum yang dipengaruhi pada tingkat bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakan. Fungsi persiapan tenaga, bagaimana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi maupun cara mengajar. Yang itu selanjutnya fungsi kurikulum bagi sekolah. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan, cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan, dan orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam tingkat pelaksanaan kurikulum tersebut. Lanjut ke fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yaitu yang pertama bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai, mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Selanjutnya itu fungsi kurikulum bagi pengawas atau bisa kita katakan sebagai supervisor. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya itu fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu sebagai melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan dan sikap dan serta nilai keterampilan yang dibutuhkan relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Yaitu yang terakhir fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan kualitas pekerja yang nantinya akan melancarkan bisnis atau instansi atau perusahaan. Jenis-jenis kurikulum yaitu ada rencana pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 atau bisa kita katakan sebagai KBK, yaitu selanjutnya Kurikulum 2006 atau bisa kita katakan sebagai KTSP. Lanjut yang Kurikulum 2013, yang terakhir adalah Kurikulum 2013 revisi. Lanjut ke pembahasan interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sebuah interaksi dikatakan mengandung edukasi adalah apabila secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik atau mengantarkan anak didik menuju kedewasaannya. Kegiatan komunikasi bagi diri manusia merupakan bagian yang hakiki dalam kehidupannya. Proses belajar mengajar merupakan proses kegiatan interaksi antara dua manusiawi, yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar dan siswa sebagai subjek pokoknya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian isi pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk menjadikan anak didik menjadi pribadi dewasa yang berasusila, pribadi yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa isi pendidikan merupakan tindakan-tindakan yang membawa anak didik agar menghayati nilai-nilai kemanusiaan sehingga anak didik membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam kepribadiannya.
Macam-macam isi pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan jasmani dan keterampilan. Pendidikan jasmani dan keterampilan ini mencakupi pertumbuhan fisik yang sehat, kelincahan dan keterampilan yang dimana tujuannya agar anak didik dapat menerima dan menghargai melatih tubuhnya dan merawat tubuhnya. Yang kedua yaitu pendidikan seni atau kesenian. Pendidikan seni merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dimana mengutamakan tumbuhnya rasa kesenian, senang akan keharmonisan, keteraturan, dan kebutuhan dalam diri anak didik, yang dimana tujuannya agar anak didik dapat mengembangkan rasa keindahan. Yaitu yang terakhir, pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ialah suatu kegiatan pendidikan yang mengutamakan realisasi kemampuan intelektual anak didik dalam memecahkan suatu masalah konkret yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu adalah agar anak didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan cara mengatasi suatu masalah dengan tepat dan cepat. Selanjutnya yaitu pendidikan moral atau kesusilaan. Pendidikan moral adalah suatu kegiatan pendidikan yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran diri, pemahaman kepada orang lain, lingkungan, serta norma dianut di dalam masyarakat. Tujuannya agar anak tidak dapat mengerti dan kedudukannya sebagai warga masyarakat yang mampu baik berhubungan dengan orang lain, dapat memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir yaitu pendidikan religius. Pendidikan religius atau bisa kita katakan sebagai pendidikan agama adalah pendidikan intelektual, suatu kegiatan pembentukan keyakinan kerohanian akan kehidupan yang kekal, yang berhubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki tujuan yaitu agar anak didik menghayati keagungan kemurahan Tuhan bagi kehidupannya. Baiklah, usai sudah penjelasan tentang mengenai unsur-unsur pendidikan. Saya Ihwanuddin Al-Gusni beserta rekan-rekan dari perwakilan kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.